Halo, selamat siang untuk semua mamis. Ketemu lagi dengan saya Via, editor-in-chief dari mamisdaily.com, sekaligus yang akan menjadi moderator untuk IG Live siang hari ini dengan tema memaksimalkan potensi anak bersama Sekolah Cita Bangsa. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau informasi sedikit nih mengenai Mamis Daily School Week. Kalau misalnya MD Community kayak penasaran, apa sih Mamis Daily School Week ini? Jadi memang IG Live siang hari ini adalah virtual event pembuka untuk rangkaian acara Mamis Daily School Week. Nah, Mamis Daily School Week sendiri ini sebenarnya adalah sebuah acara virtual yang kami adakan untuk menjawab kebutuhan para orang tua yang seringkali kesulitan atau bingung memilih sekolah yang tepat untuk anak-anaknya. Dan di mana semua kegiatan di MD School Week ini dijamin akan membantu para orang tua memahami seperti apa sih sekolah yang tepat nih untuk si kecil supaya sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat, serta memastikan memaksimalkan tumbuh kembang si kecil usia sekolah dasar. Dan Mamis Daily juga sadar bahwa sekolah itu kan adalah partner orang tua ya, dalam mendidik, membesarkan, serta melindungi anak. Maka dari itu, kami hadirkanlah ini Mamis Daily School Week. Maka selama 5 hari ke depan, akan ada berbagai sekolah dari Jabodetabek yang dengan senang hati mau berbagi cerita mengenai sistem atau metode pendidikan di sekolah-sekolah mereka, terus kurikulum yang digunakan, fasilitasnya, sampai kisaran biaya, dan bagaimana sekolah-sekolah ini nggak cuma fokus pada perkembangan akademis anak, tapi juga memaksimalkan perkembangan emosi serta kemampuan life skill si kecil. Terus nggak cuma sekolah-sekolah, Mams, jadi tenang aja, karena Mamis Daily juga menggandeng berbagai expert yang akan membahas mengenai beragam topik sesuai kebutuhan orang tua dari anak sekolah dasar. Jadi pastikan Mamis semua nggak ketinggalan jadwal IG Live-nya. Mau tahu jadwal detailnya, Mamis bisa cek aja langsung di postingan Instagram feed-nya @mamisdaily.com. Dan seperti biasa, tentu saja akan ada giveaway berupa saldo dompet digital nih untuk 8 Mamis yang beruntung kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam games yang jawabannya itu cuma bisa dijawab kalau misalnya Mamis nonton nih rangkaian dari event Mamis Daily School Week ini. Jadi stay tune dari tanggal 13 sampai 17 September. Nah, seperti judul yang sudah Mamis lihat semua tentang memaksimalkan potensi anak bersama Sekolah Cita Bangsa, saya mau ngasih sekilas info mengenai seperti apa sih Sekolah Cita Bangsa itu, terus lokasinya, supaya mamis-mamis yang mungkin penasaran selama ini jadi dapat jawaban lah sedikit-sedikit. Sekolah Cita Bangsa yang berlokasi di Nagrak Ciangsana Gunung Putri Bogor berdiri di atas lahan seluas 2000 meter persegi. Dan di situ ada jenjang pendidikannya mulai dari playgroup, TK hingga sekolah dasar. Dengan tagline bahwa setiap anak adalah cerdas tanpa terkecuali, ini artinya Sekolah Cita Bangsa meyakini bahwa setiap anak itu memiliki salah satu atau beberapa kecerdasan yang menonjol. Sehingga untuk menilai atau menstimulasi kecerdasan, Sekolah Cita Bangsa menerapkan metode yang namanya multiple intelligence dalam proses observasi dan eksplorasi perkembangan kecerdasan siswa. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu saja untuk membantu orang tua mengenali kekuatan dan kelebihan dalam diri anak-anaknya, supaya potensi sama kemampuan anak ini berkembang secara optimal. Nah, Sekolah Cita Bangsa yang berdiri karena idealisme bahwa pendidikan sebagai partner keluarga dalam menciptakan generasi unggul, memiliki kelas-kelas kecil dengan isinya itu 10-15 siswa dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Rasio yang tidak berlebihan ini diyakini memperbesar kemungkinan adanya pendekatan individual terhadap masing-masing siswa. Nih memang mengenai jumlah murid nih sekarang untuk para orang tua ini ya jadi perhatian juga, karena kalau di-compare sama zaman dulu saya SD yang satu kelas sekian puluh anak ya emang terbukti susah untuk guru itu memahami masing-masing muridnya. Nah, pengajar dan seluruh staf di Sekolah Cita Bangsa itu memiliki karakter yang tulus. Mereka mengajar dengan hati dan cinta serta kasih sayang. Tak cuma itu, tapi memiliki wawasan yang luas, kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan selalu ingin belajar, cerdas, dan juga berwibawa.
siang hari ini saya akan ditemani oleh Direktur Program dari Sekolah Cita Bangsa, yaitu Ibu Oktina Burlianti MSI Psikolog, dan saya akan mengundang beliau untuk segera hadir bersama-sama saya di sini. Halo, selamat siang Ibu Uli. Hai, siang Mbak Fia, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu Uli gimana? Sama, Alhamdulillah baik. Gimana nih tantangan sekolah di masa pandemi? Lumayan ya Bu ya, apa gimana nih? Wah, luar biasa, luar biasa. Yang jelas komunikasi yang intensif itu penting ya. Iya. Jadi ya intinya harus komunikasi lah. Karena masing-masing kebutuhannya beda-beda. Oke. Nah, Ibu Uli sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol sama Mamis Deli di sini, dan juga mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang tua yang tinggalnya di dekat-dekat Sekolah Cita Bangsa yang dari kemarin-kemarin mungkin pengen tahu. Nah, akhirnya bisa terjawablah rasa penasaran para orang tua nih siang hari ini. Dan sebelum saya masuk ke dalam sesi ngobrol-ngobrol, saya mau ngingetin untuk semua Mamis, kalau misalnya dari tadi ini udah ada, aduh mau nanya ini ke Buli, aduh mau nanya inilah tentang Sekolah Cita Bangsa, langsung aja tulis pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan saya bacakan di sesi tanya jawab. Nah Buli, jadi kan mau masuk akhir tahun nih, orang tua tuh udah mulai hunting sekolah untuk, walaupun masih tahun ajaran depan kan, tapi huntingnya nih udah dari sekarang. Dan seperti idealismenya Cita Bangsa yang menganggap bahwa sekolah adalah partner dari orang tua, apalagi kan jenjang sekolah dasar tuh bisa dibilang masa belajarnya lebih lama ya dibanding playgroup, SMP atau SMA ya kan, ini 6 tahun. Jadi memang memilih sekolah saat ini, terutama sekolah dasar tuh bener-bener harus diperhatiin banget sama orang tua. Beda sama zaman kita dulu yang ya beberapa puluh tahun lalu lah ya. Jadi kalau dulu kan mungkin ya udah sekedar yang deket aja dari rumah. Tapi kalau sekarang mengingat bahwa anak akan lama menghabiskan waktu bersama guru di sekolah. Jadi mencari yang memiliki value yang sama itu kan penting. Nah sekarang aku mau langsung aja ke sesi tanya ngobrol-ngobrol lah ya. Aku nggak mau ngomong tanya jawab tapi lebih ke ngobrol-ngobrol aja. Bicara tentang Sekolah Cita Bangsa di Cibubur nih Bu Uli. Seperti apa sih metode pengajaran dan juga kurikulum yang digunakan? Kita berangkat dari metodenya yang paling penting ya, kita pakai multiple intelligence gitu. Sesuai dengan tagline kita bahwa setiap anak adalah cerdas tanpa terkecuali. Ini adalah sebuah tagline yang harus dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Nah, pengalaman kan ya Mbak Fia, aku tuh pernah ada sebuah momen di mana aku kan suka ngisi tuh ya parenting misalnya. Kalau aku tanya, siapa di sini yang merasa cerdas matematika? Paling cerdas matematika itu nggak ada yang mau angkat tangan. Dikit banget yang ada. Atau siapa di sini yang merasa bahwa kemampuan berbahasanya itu paling oke, dia tuh bisa negosiasi, bisa persuasi. Dikit banget yang bisa diangkat tangan. Artinya orang-orang dewasa ini, bahkan para orang tua aja merasa bahwa dirinya nggak cerdas. Nah, sampai pada suatu momen dan banyak penelitian mengatakan, coba deh kita flashback Mbak Fia. Ternyata yang membuat kita berpikir kita cerdas itu bukannya kita nggak cerdas, tapi seringkali guru atau cara mengajar membuat kita berpikir saya itu nggak pinter. Kok saya bodoh gitu. Ya? Iya, karena ya mungkin sebenarnya cara guru dan segala macam. Nah, ini sebenarnya pengalaman pribadi gitu ya, yang membuat saya kemudian mencari jawaban gitu, siapa saya gitu, lalu apa sih yang terjadi pada saya. Karena ketika konsep diri kita negatif, menganggap bahwa kita itu nggak cerdas, itu sangat mempengaruhi segala hal dalam hidup, termasuk pilihan karir dan kebahagiaan. Gitu kan ya. Nah, makanya ketemulah dengan multiple intelligence dari Howard Gardner gitu. Jadi bahwa manusia itu tidak adil kalau dinilai kecerdasan pakai IQ saja, yang mana itu cuma logika, matematika dan bahasa. Gitu. Manusia itu spektrumnya lebih luas. Nah, multiple intelligence ini kalau Gardner sih kita masih pakai yang 8 gitu, ada yang ke-9, tapi sampai saat ini kita pakai yang 8. Ada kecerdasan bahasa, yang kedua kecerdasan logika matematika, visual spasial, lalu kecerdasan kinestetik gerak tubuh, kecerdasan musikal, kemudian yang ke-6 adalah kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan kemudian kecerdasan naturalis.
Maksudnya apa? Nah ini menarik nih. Kadang orang tua berpikir, misalnya masuk nih ya di TK, mau SD, Bu, anak saya tuh pinternya nyanyi gitu. Dia tuh senangnya model-model gitu loh, Bu Uli. Udahlah, saya mah nggak berharap nanti dia nilainya bakalan bagus atau apa. Yang penting dia sekolah gitu. Yang penting dia happy sekolah. Nah itu saya tegur gitu. Oh nggak boleh gitu, Mami. Bukan begitu. Jadi kecerdasan multiple intelligence ini adalah setiap anak itu cerdas. Tapi cara mengajar kita menggunakan modalitas belajarnya dia. Dengan metode kita cari tahu, oh berarti si kakak cerdasnya musikal ya. Berarti kalau dia mengalami kesulitan dalam pembelajaran, pada umumnya kan mampu ya dia untuk belajar. Tapi ada pelajaran-pelajaran tertentu yang sulit, maka kita pakai modalitas belajarnya dia yaitu musikal. Ajarinlah pakai musik gitu. Ya, itu bahasa yang paling mudah dia pahami. Gimana cara ngajarin matematika pakai musik? Dengan lagu-lagu mungkin, ngajarin IPA misalnya juga pakai musik, atau bahkan ini nggak semua tergantung situasi ya, tapi pernah ada murid kita yang punya spektrum autism gitu ya, pada akhirnya ketika lulus TKB itu bisa penjumlahan sederhana. Gimana caranya? Anak ini sangat suka puzzle. Jadi kalau lagi belajar gitu ya di kelas dia sibuk aja main puzzle segala macam. Yang gurunya lakukan, gurunya itu ambil apa? Jadi apa yang 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak gitu, itu diambil, digunting-gunting, dijadiin puzzle. Nah anaknya diminta merangkai, mampu. Gitu kurang lebih Mbak. Jadi multiple intelligence adalah sebuah jalan gitu ya untuk memasukkan pendidikan gitu ya atau pembelajaran kepada anak. Sehingga yang penting pada diri anak banyak sekali kalau saya sebagai psikolog luka-luka yang timbul karena pendidikan yang tidak tepat gitu ya. Karena apa? Kita akhirnya menilai diri kita nggak mampu, kita menilai diri kita kalah, kita menilai diri kita nggak berharga, nggak penting dibandingkan orang lain. Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi konsep keyakinan diri, kepercayaan diri inilah yang kita bangun melalui proses pembelajaran yang tepat dengan menghargai kecerdasan anak. Karena kan setiap anak Allah tuh kan nggak ada ya, Allah menciptakan manusia gagal produk tuh nggak ada. Bahkan semua ciptaan Tuhan itu kan nggak ada yang gagal produk, nggak berani kan. Tapi kenapa kita bisa bilang, ih dia cacat, ih dia bodoh. Gitu. Padahal sejatinya tidak ada ciptaan Tuhan itu yang gagal produk. Nah, Tuhan itu kan juga pasti dan riset juga membuktikan kita semua dilahirkan punya kecerdasan masing-masing. Nah, ini yang kita hargai. Gitu. Nah, bahwa kemudian dalam pendidikan kita kemudian ada ujian, ada nilai-nilai, gitu kan, artinya ada matematika, IPA dan segala macam gitu menjadi standar keberhasilan siswa. Ya udah kita menghargai apa yang ada di dalam diri anak, kecerdasan yang menjadi fitrahnya dia, gitu ya. Itu sebagai modalitas belajar dia untuk mencapai apa yang ditargetkan oleh masyarakat. Kurang lebih gitu, Mbak. Iya. Oke, jadi kalau tadi yang saya tangkap di Cita Bangsa itu benar-benar guru itu memiliki peran yang besar ya untuk membuat seorang anak itu mampu berpikir positif, bagaimana menghargai dirinya sendiri. Jadi tidak hanya berfokus pada, kalau zaman dulu tuh kan yang pintar matematika kayaknya lebih dilirik dibanding yang jago nyanyi gitu ya. Tapi di Cita Bangsa bahwa semua anak cerdas dengan kecerdasan di bidangnya masing-masing, dan bagaimana sekolah Cita Bangsa mengeksplor lah dan memaksimalkan supaya si kecerdasan anak itu berkembang dengan secara maksimal gitu ya, Bu Lia. Betul. Nah, nilai-nilai yang ditanamkan di guru-guru di sini ini menarik, Mbak Fia. Jadi kalau ada siswa yang gagal, gitu ya, nggak paham, sama nilainya jelek banget gitu ya misalnya ya, kita nggak nyalahin siswanya duluan, kita akan bilang gurunya, mampu nggak ngajar anak ini, udah bisa ngenalin belum? Jadi barangkali metode belajar gurunya yang tidak tepat. Coba Mbak Fia dulu suka coret-coret nggak kalau lagi belajar gitu kan? Atau ngobrol gitu ya. Sebenarnya itu kita lagi ngomong apa sih? Anak lagi ngomong apa ketika guru lagi ngajar, kita ngobrol di kelas. Dia lagi bilang, Pak Guru, aku nggak ngerti, aku bosen, lebih ngerti aku ngobrol. Gitu. Nah, jadi makanya ya udah kalau gitu barangkali guru yang ngajarin nggak menarik. Gimana supaya guru belajarnya mengajarnya itu menarik sehingga siswa itu antusias. Gitu maksudnya. Oke.
Jadi itulah kalau misalnya saya tadi agak narik mundur ke awal, begitu saya ngebacain sekilas informasi mengenai Cita Bangsa, mungkin itu salah satu alasan jumlah siswanya juga dalam satu kelas tidak yang sampai puluhan ya, untuk menjaga supaya yaitu setiap guru bisa mengenali potensi si anak, metode belajar yang tepat seperti apa, kayak begitu ya Bu Uli ya. Oke. Iya, kita pakai rasio Mbak Fia. Makasih. Oke. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Cita Bangsa menerapkan sistem pendidikan offline dan online, terus tantangannya seperti apa aja nih? Kalau misalnya anaknya, ini saya agak cerita sedikit ya Bu Uli ya, jadi anaknya ART saya mengeluhkan bahwa di sekolah anaknya itu tuh kayak ya udah guru ngasih tugas, ya udah terus main ngumpulin, dan at the end akhirnya orang tua di rumah yang harus ngajarin apa segala macam. Nah, bagaimana dengan sekolah Cita Bangsa ini sendiri? Ya, sekali lagi pendekatan kita kan individual ya. Memang pada awalnya kita belajar mencari metode yang paling tepat. Tapi bagaimana metode mengajarnya itu sangat bergantung pada usia nih Mbak Fia. Okay. Katakanlah misalnya di usia TK gitu, TK aja 2 tahun sama 3 tahun beda banget gitu. 3 tahun sama 5 tahun juga berbeda banget. Berbedanya apa? Konsentrasi. Kemampuan dia konsentrasi memahami pelajaran dengan media digital. Gitu. Nah, makanya pertama rasio itu juga sangat diperhatikan ketika mengajar online, gitu ya. Satu guru sanggup mengajar anak itu satu guru itu pegang berapa anak sih supaya benar-benar tektokannya gitu ya, kegiatan belajar mengajarnya itu dapat. Gitu. Lalu kemudian waktu, gitu ya. Pertama rasio, gitu ya. Yang kedua waktu, berapa lama daya tahan anak bertahan di depan kalau pakai Zoom gitu atau Google Meet. Nah, itu disesuaikan gitu. Lalu berikutnya pastinya komunikasi via WhatsApp ya. Kita pakai ada WhatsApp group, dan di sini sih guru yang wajib aktif Mbak Fia. Gitu. Guru ngasih tugas, kemudian nanti anak komunikasi, dan guru nggak segan-segan tuh untuk telepon-teleponan secara langsung sama anaknya gitu. Jadi sepanjang atau sependek saya tahu sih orang tua nggak mengeluh bahwa tugasnya banyak gitu ya. Biasanya memang kita dorong anaknya yang mengerjakan, dan kalaupun misalnya ternyata terlalu sulit, kita mendengarkan sekali apa hambatan yang dialami oleh orang tua. Itulah yang membuat kurikulum kita selalu diperbaiki seperti itu. Kalau ternyata dengan metode seperti ini orang tua mengalami hambatan seperti ini, yaudah kita cari jalan tengahnya. Nah, kemudian juga sempat bahwa kita juga ada sebelum kemarin tingginya itu ya COVID, kita ada home learning. Karena tetap ada keterbatasan kan ya Mbak, tetap ada keterbatasan yang tidak bisa diselesaikan lewat digital. Nah, home learning ini kita prokes banget gitu, tapi intinya guru kunjungan ke rumah gitu ya, dan itu free of charge ya, itu tanggung jawab kita karena kita merasa bahwa Bu ini nggak bisa nih dengan digital nih, anak-anak ada yang begini, ada yang begini, oh jadi kita coba dulu home learning. Gitu, dan itu berkeliling kita berdasarkan klasternya, ada jadwalnya itu. Jadi kita dikombinasikan sih Mbak, gitu. Ya kurang lebih gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi pertama durasi rasio guru gitu. Doesn't work Mbak, satu guru pegang 20 anak secara digital. Anak apalagi TK ya, playgroup apalagi gitu kan. SD kelas rendah pun belum bisa. Gitu. Jadi kita sangat lihat karakternya, nggak mungkin deh. Gitu. Jadi kita juga biasanya tuh 1:5 lah. Karena kita benar-benar mendorong anak itu aktif. Gitu. Kita nggak mau guru doang yang bicara. Gitu. Berarti itu nggak terjadi pembelajaran. Kayak gitu sih. Jadi artinya sependek yang saya tahu, karena saya juga masuk di setiap grup kelas gitu ya. Anak-anak antusias, Bu, ini udah belum Pak, ini udah belum gitu. Anak-anak selalu yang ngerjain. Gitu. Jadi pertama kita dorong cintanya dulu, rasa cintanya anak, antusiasme anak terhadap kegiatan belajar mengajar itu dulu. Kalau anak udah cinta, udah suka sama proses belajar mengajarnya, dia akan senang belajar seumur hidup.
gitu. Tapi kalau udah nggak suka kayak saya gini lihat gurunya itu jelas, ya udahlah, udah malas ngomong apaan sih gitu kan. Jadi cintanya dulu itu sih yang kita bangun gitu. Gimana ya supaya anak antusias? Nah tentunya makanya kita nggak butuh partnership dengan orang tua. Seperti itu sih. Gitu Mbak Fia. Jadi kalau ini tadi aku tangkap bahwa pendekatan yang dilakukan oleh para guru di Sekolah Cita Bangsa itu adalah pendekatan secara individual. Ya, jadi benar-benar kalau misalnya ada anak yang nggak bisa, nggak langsung, ya emang anaknya aja nggak mampu, tapi cek lagi nih gimana sih metode belajar yang diterapkan, apakah mungkin kurang tepat, seperti itu ya Bu Li ya. Terus berkaitan sama sistem pendidikan offline dan online, kalau di Sekolah Cita Bangsa berarti rasio, durasi, dan juga komunikasi. Jadi sejauh ini di Sekolah Cita Bangsa itu rasionya adalah 1 guru banding 5 murid gitu ya? Sekitar segitu. Oke, gitu. dan kalau emang ternyata satu kelas banyak, misalnya kita coba dulu gitu, 1 banding 7, oh ternyata enggak gitu. Ya udah kita kurangin gitu. Seperti itu sih Mbak. Dan durasinya juga disesuaikan sama ini berkaitan sama kemampuan konsentrasi setiap rentang usia kan yang berbeda-beda. Jadi durasinya juga disesuaikan. Plus menjaga komunikasi, tidak hanya komunikasi guru dengan siswa, tapi komunikasi guru dengan orang tua. Supaya partnerannya makin maksimal ya kan? Oke, di kita kelasnya kecil-kecil Mbak, sedikit-sedikit gitu. Tapi karena kalau enggak dengan metode yang seperti itu overwhelm gurunya. Iya sih, tapi memang nggak tahu ya dari ini kan kebetulan kan Mamis Deli itu punya WhatsApp grup ya Bu Li ya. Jadi kayak kita tuh ada 13 WhatsApp grup gitu kan. Nah itu tuh orang tua yang anaknya masih sekolah, mulai dari playgroup sampai SMP gitu, itu memang mengakui bahwa sekarang mereka tuh lebih senang dengan kelas-kelas yang kecil gitu dibanding yang wah rame-rame langsung. Nah kalau begitu selanjutnya kita akan ngomongin mengenai fasilitas nih, fasilitas, suasana sekolahnya seperti apa. Karena biasanya kalau saya pribadi dulu ngeliat lingkungan sekolahnya supaya saya tahu oh anak-anak masih tetap bisa berinteraksi di luar ruang gitu kan, jadi nggak yang di dalam bangunan aja. Nah kalau di Sekolah Cita Bangsa sendiri seperti apa sih fasilitas sama suasana sekolahnya Bu Li? Oke, sepakat Mbak Fia gitu, betul gitu. Kita satu visi nih ya, betul. Kalau pada awalnya mendirikan ini, yang pertama adalah hak dasar anak. Gitu kan ya, hak dasar anak itu apa sih? Ya dia bereksplorasi. Belajar itu adalah bereksplorasi, bermain dan bereksplorasi itu adalah proses belajarnya. Maka di kami memang lahannya sangat luas gitu ya Mbak, 2000 meter gitu kan. Lalu kemudian juga dari awal ini ada pohon-pohon itu nggak ditebang gitu, dengan beragam macam pohon, buah dan sayuran gitu. Bahkan ada tuh anak TK yang apa ya, ada apa buah apa sayur ya sedang berbuah terus gini, Bu Guru bau apa ini? Itu pohon jengkol sedang panen. Gitu, jadi maksudnya banyak juga yang baru lihat di sini gitu, lalu kemudian juga berlari-lari gitu ya. Terus kan metode belajar kita juga kan aktif learning gitu ya. Jadi ruangannya luas gitu, terus kemudian kita sering dikira sekolah alam gitu Mbak Fia, padahal bukan sekolah alam. Nah pertama adalah hak dasar anak ya, bahwa belajar itu adalah bermain dan bereksplorasi, maka ruangannya harus yang mendukung hal-hal seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua adalah sekolah harus menjadi rumah kedua anak. Iya benar. Gitu, jadi ya kita bangunlah apa ya kayak misalnya SD aja gitu, suka perpustakaannya itu di tiap kelas ada perpustakaan kelas gitu konsepnya. Itu jadi kalau anak mau itu ada sofanya. Tuh, jadi artinya dibuat suasananya semua mungkin. Lalu kemudian belajarnya juga aktif gitu ya, artinya kadang kita lingkaran gitu ya, kadang kita apa one way gitu ya, yang dulu di depan atau kalau perlu di luar, bener-bener di luar di rumput kayak piknik gitu ya. Jadi benar-benar bereksplorasi dan merangsang ininya anak gitu ya, merangsang rasa ingin tahu anak yang memang itu udah fitrahnya anak. Seperti itu. Lalu kemudian juga kita juga paham bahwa anak juga perlu tempat yang nyaman, jadi kita juga gedung gitu ya, bukan saung gitu ya, kita gedung ber-AC. Anak zaman sekarang kan juga kalau nggak ada AC gimana ya gitu kan, tetap aja ya kalau fisik nggak nyaman, yang lain-lain juga pasti kan nggak nyaman, seperti itu. Lalu kemudian
karena di sini saya psikolog gitu ya, tentunya bimbingan dengan psikolog itu rutin selalu gitu dan dipantau. Lalu kemudian kita juga ada konseling, ada terapi dengan psikolog. Ini di luar fasilitas-fasilitas mendasar lainnya ya untuk hal teknologi dan lain-lain, fasilitas olahraga seperti itu. Semuanya sih ada, saya yakin semua sekolah juga ada. Tapi itu yang kita kedepankan, pertama adalah hak dasar anak, lalu kemudian yang kedua adalah sekolah harus menjadi rumah kedua. Oke, nah tadi Mami sudah mendengarkan penjelasan singkat nih dari Bu Uli mengenai seperti apa sih fasilitas sama suasana sekolah di Sekolah Cita Bangsa. Tapi supaya lebih jelas, saya mau mengajak Mami semua yang lagi nonton untuk kita tour. Gimana caranya? Kita virtual tour ke Sekolah Cita Bangsa dengan menonton video berikut ini. Nah, itu tadi virtual tour kita ke Sekolah Cita Bangsa Cibubur. Menarik banget karena tadi yang saya lihat, kalau concern saya ya sebagai orang tua, mulai dari parkirannya luas, jadi ketika urusan jemput itu tuh nggak stres karena bikin macet atau susah cari parkiran. Terus
pohon-pohon juga seperti tadi yang udah Buli sebutkan ya, memang banyak pepohonan, dan jendela-jendelanya juga jendela-jendela yang gede gitu ya Buli ya, jendela-jendela kelasnya tadi saya ngelihat. Nah, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Buli, terus begitu saya nonton videonya, berarti benar memang bahwa bahkan untuk urusan fasilitas, bangunan, lingkungan aja tuh Sekolah Cita Bangsa memikirkan bahwa itu semua dibuat untuk memenuhi hak dasar anak, yaitu bermain dan melakukan eksplorasi. Terus memastikan bahwa kenyamanan di sekolah dan lingkungannya ini membuat sekolah ini memang pas disebut sebagai rumah kedua untuk anak-anak, sehingga anak-anak tuh jadi terangsang rasa ingin tahunya, terus kreativitasnya ya kan, itu tuh semua difasilitasi oleh Sekolah Cita Bangsa. Nah, berkaitan sama ini Buli, sama rencana kegiatan belajar tatap muka. Nah, itu ada nggak kayak apakah setiap berapa lama sekali itu bangunan didisinfektan atau gimana? Ya, baik. Kalau kita memang peduli sama higienitas ya gitu. Apalagi kan orang tua zaman sekarang juga kalau lihat sekolah pasti yang dilihat pertama toiletnya. Gitu ya. Tapi memang maksudnya saya sebagai orang tua kan juga ngerasain. Jadi bahkan jauh sebelum pandemi kita setiap bulan itu sudah melakukan disinfektan untuk semuanya dari fasilitas belajar gitu, kemudian juga ya gedungnya gitu. Itu kita udah punya kontrak dengan profesional untuk melakukan disinfektan dan juga untuk menjaga dari serangga gitu ya, karena kan memang banyak pohon segala macam. Jadi itu udah memang prosedur resmi kita sih. Terus yang kedua, dari awal pun kita memang sudah kerjasama dengan Puskesmas gitu ya. Terus kita juga kebetulan pernah menjuarai sekolah sehat se-Jawa Barat gitu ya. Ranking juara berapa sih, bukan juara 1, kalah sama punya Ridwan Kamil gitu ya, udah pasti lah ya. Tapi masuk lah ya sampai ke Jawa Barat gitu ya. Artinya untuk kesehatan memang kita juga peduli gitu. Jadi prokes itu udah dari awal, bahkan sebelum pandemi sudah kita tegakkan gitu. Dan orang tua zaman sekarang kan luar biasa kritis ya, gitu. Banget. Bukan karena kekritisan mereka kita khawatir, bukan, tapi kita tahu karena kita peduli. Kita peduli sama ya itu tadi hak dasar anak dari semua aspek gitu, termasuk kesehatan. Jadi dengan adanya pandemi kita pun juga bersyukur bahwa kita dari awal sudah melakukan itu. Paling kan berarti sekarang tinggal pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas gitu. Dan yang alhamdulillahnya ruangan kelas kita juga memang sudah besar-besar, dan tadi kan memang kita senang sama jendela-jendela besar gitu ya, sirkulasi udara yang bagus gitu. Prokesnya itu sudah ditegakkan gitu. Boleh kunjungan langsung Mbak Fia gitu, dan diskusi langsung deh dengan kami gitu. Ada pertanyaan lebih lanjut kan lebih enak dibuktikan langsung ya. Iya. Oke, nah saya akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol nih sama MD Community mengenai sekolah-sekolah inceran apa segala macam, dan kebetulan Mamis Deli itu juga ada WhatsApp group khusus untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Terus ada beberapa MD Community yang Cita Bangsa itu termasuk sekolah inklusi. Nah, bisa dijelaskan bagaimana sekolah Cita Bangsa ini bisa menjawab kebutuhan orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus? Ya tentunya pastinya karena kita didukung oleh psikolog-psikolog handal profesional di bidangnya ya gitu. Kita sendiri juga ada psikolog anak gitu ya, lalu psikolog remaja gitu ya. Setiap perkembangan pertama adalah jadi gini, kalau anak mau masuk kita ada trial, bukan ujian ya. Cuma trial class itu kita mau melihat kemampuan siswa gitu ketika berinteraksi dengan teman-temannya, lalu kemudian berinteraksi dengan guru. Nah, di situ kita akan cek gitu ya, mana yang sudah oke, mana yang masih ada gap-nya. Nah, dari trial class itu kemudian kita bersama dengan psikolog gitu ya. Jadi ketika trial ada observasi dengan psikolognya juga, psikolog anak gitu ya. Lalu kemudian kita tentukan programnya. Gitu. Ini kurikulum dasarnya seperti ini, program khususnya seperti ini. Nah, ini yang didiskusikan bersama dengan orang tua, bersedia atau tidak. Karena komitmen orang tua sangat penting. Nah,
Jujur aja kan, anak berkebutuhan khusus itu kan anak yang cerdas ya sebenarnya, hanya saja kita nggak tahu cerdasnya di mana, itu yang mesti dicari. Tapi tahap-tahap penerimaan orang tua itu kan bisa berbeda-beda gitu. Keberhasilan program benar-benar sangat bergantung pada komitmen orang tua, bersedia nggak. Lalu kemudian karena kita juga mengutamakan rasio, saya bukan termasuk yang pro dengan pseudo teacher gitu. Jadi kita akan optimalkan dulu, karena kan saya nggak mau juga, kita nggak mau anak merasa berbeda dengan teman-temannya karena ada pseudo teacher. Kadang-kadang anak-anak dengan pseudo teacher itu ya nggak semua sih ya, itu kan rentan dibully karena dianggap berbeda. Gitu. Jadi kita optimalkan gurunya dulu, gitu. Makanya rasionya kecil. Iya. Kalaupun ada treatment yang berbeda, itu harus di luar kelas. Artinya teman-temannya nggak boleh lihat. Nggak boleh tahu, sehingga tidak melebel, karena yang menghalangi keberhasilan atau kemajuan anak itu adalah labeling dari teman-temannya. Teman-temannya harus tahu sama kok gitu. Jadi pertama program dengan psikolog, kalau kedua juga pseudo teacher itu hanya kalau memang sangat dibutuhkan gitu, dan itu sangat jarang Mbak Pia gitu. Tapi programnya itu ada observasi dengan psikolog, setiap bulan juga kita pantau progresnya. Gitu. Lalu kemudian juga ada terapi-terapinya. Itu kita bekerja sama dari berbagai aspek. Jadi selain tadi ada observasi dengan bantuan psikolog-psikolog yang memang sudah fokus ya, mulai dari psikolog anak, remaja seperti itu, terus menentukan programnya juga tadi kalau dari Bu Uli cerita, menentukan program-programnya pun ini Sekolah Cita Bangsa komunikasi dulu ya sama orang tuanya, bagaimana siap, nggak bisa konsisten nggak orang tuanya, itu kan yang penting ya. Kita juga kadang ada beberapa ini bukan membandingkan atau gimana ya, mudah-mudahan ini sekaligus mengedukasi. Ada beberapa program yang mengikatkan ya untuk inklusi itu, bahwa harus selama segini. Kita kan mengharap siswa itu cepat dong progresnya gitu. Jadi artinya nggak selalu harus sama psikolog terus, kalau memang kita anggap sudah bisa lepas misalnya. Kayak gitu. Jadi memang tidak mengikat ada program ini dengan biaya segini selama sekian bulan, tuh nggak kayak gitu. Gitu. Jadi kita benar-benar menyesuaikan sih. Insya Allah memang pendidikan itu kan sebuah investasi dunia akhirat ya, Mbak Pia. Gitu. Jadi bukan sekedar kita mencari profit, kok kejam banget gitu. Kalau orientasinya hanya profit semata tanpa memperhatikan kebutuhan hak dasar anak tadi. Oke, baik. Bu Uli, pertanyaan terakhir. Untuk masuknya itu saya tadinya mau nanya tes masuknya seperti apa tapi tadi Bu Uli bilang trial bukan tes. Nah terus apakah ada kayak minimal usia yang diterima untuk anak SD nih, harus 7 tahun kah atau kayak gimana? Nah sama biayanya. Kalau di playgroup ada pengelompokan usia ya, kita kayak kelas bulan itu 2-3 tahun, matahari itu 3-4 tahun, terus TKA 4-5 tahun, TKB itu 5-6 tahun. Kalau SD kan dari peraturan pemerintah memang kan minimal 7 tahun ya, tapi kita melihat berbagai aspek, kita juga 6,5 gitu, masih oke lah. Nah lalu kemudian juga ketika menentukan anak itu masuk SD atau enggak, kita ada namanya program persiapan SD. Karena yang diperlukan itu bukan hanya kognisinya, bukan hanya kemampuan dia belajar, tapi kematangan emosinya. Gitu. Nah itu ada psikotesnya Mbak. Gitu. Kita menyediakan fasilitas psikotesnya gitu. Lalu kemudian dari TKB pun ada program persiapan SD, itu sekitar 3 bulan, benar-benar menyiapkan siswa gitu ya, dari yang tadinya DDD TK gitu kan, sekarang jadi kakak SD gitu. Itu udah mulai diajarkan disiplinnya, sehingga nggak waktu dia kelas 1 tergopoh-gopoh gitu ya, oh ini belum bisa bangun pagi, oh ini gitu. Tapi ada proses transisi yang kita namakan program persiapan SD. Gitu Mbak. Jadi kalau tadi Jadi kalau tadi Bu Uli sempat ngomongnya persiapan masuk SD, terus yang Bu Uli sebut adalah siap nggak nih anak bangun pagi. Jadi sebenarnya bukan semata bahwa kemampuan baca tulis berhitung, tapi lebih kepada life skill-nya udah masuk belum nih untuk usia anak SD gitu ya. Betul Mbak. Nah untuk biaya ini agak sensitif nih. Iya.
Kalau biaya sih, kalau dibandingkan dengan sekolah fasilitas sejenis gitu ya, saya dengan nyaman bilang kita tuh friendly banget deh harganya gitu ya. Untuk harganya berapa ya tergantung usianya lah ya gitu. Tapi untuk lebih detailnya masuk aja ke websitenya Cita Bangsa gitu ya. Website kita itu ada di www.citabangsa double T ya, Citabangsa Cibubur .sch.id. Atau boleh lo langsung WhatsApp. Kalau WhatsApp itu bisa langsung dibalas gitu ya oleh adminnya. Kita ada admin yang standby. WhatsApp kita itu ada di 0812 840 5652. Oke, ini WA ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Mamis mau tanya-tanya tentang biaya, terus sistem pembayaran apa segala macam, tadi yang udah Buli kasih tahu, masuk aja ke websitenya www.sekolahcitabangsa.cibubur.sch.id atau WA di 0812 840 5652. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Waktunya udah mepet. Oke, saya langsung membacakan pertanyaan pertama dari Rizka.Martavia. Sekolah Cita Bangsa sudah melakukan sekolah tatap muka belum ya, Bu? Kita sedang persiapan, Mbak, karena harusnya kan minggu kemarin, tapi kita kan selalu melibatkan orang tua ya. Ada beberapa yang keberatan dengan pertimbangan A, B, C, D. Nah, itu yang sedang kita kita buat lagi itu. Insya Allah sih di minggu depan. Di minggu depan kita mulai tatap muka, tapi sebelumnya kan kita ada home learning. Gitu, nah. Ada home learning, lalu kemudian juga pada waktu itu untuk kelas 1, waktu itu kelas 1 yang baru udah masuk sekolah tapi nggak pernah lihat temennya, nggak pernah lihat gurunya gitu ya. Kita memang agendakan khusus gitu, dijadwalkan dua anak gitu ya, datang kita tur sekolah gitu, kenalan sama gurunya gitu. Seperti itu sih, Mbak. Jadi artinya kita usahakan jangan sampai anak, terutama kelas 1 kemarin ya, gitu, generasi pandemi gitu kan, itu kaget gitu, sekolah tuh kayak gimana, karena nggak mungkin kegiatan belajar mengajar itu dijalankan kalau siswanya nggak kenal sama gurunya, nggak tahu sekolahnya bentuknya kayak apa gitu. Kalau tatap mukanya insya Allah di minggu depan itu sudah mulai dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah ya, sesuai dengan aturannya. Oke. Jadi udah terjawab ya Moms Rizka bahwa insya Allah akan diadakan diselenggarakan minggu depan sudah dengan menetapkan prokes dan juga pasti ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Tapi sebelumnya juga Sekolah Cita Bangsa ada home learning, terus ada lucu banget tadi ada tur sekolah untuk anak-anak kelas 1 di set 2 orang. Jadi setidaknya anak-anak ini jadi kenal sama temennya, terus tahu lingkungan sekolahnya seperti apa. Pertanyaan berikutnya dari Graciana Grasi, pakai kurikulum apa ya Bu di Cita Bangsa? Oh ya, kurikulumnya kurikulum nasional gitu, tapi kalau di kita kan disebutnya nasional plus, jadi memang pemerintah mengizinkan hal tersebut. Jadi sebenarnya kan apapun kurikulumnya gitu, yang penting itu kan sebenarnya metode pengajarannya. Lebih kayak gitu sih, kurikulum kan apa yang kalau misalnya ID ya, kurikulumnya ID, metodenya apa nih, kayak gimana. Kurikulumnya nasional plus. Oke. Jadi kurikulumnya nasional plus. Next pertanyaannya dari Adinda Ekstron, mau tanya kalau ada murid berkebutuhan khusus, metode belajarnya bagaimana dan apakah ada edukasi ke siswa-siswa lain tentang accepting differences dan lain-lain. Gimana cara mengedukasi mereka-mereka yang non ABK untuk menerima temannya ini ABK. Nah, itu gimana, Bu? Iya, ada. Tadi pertanyaan pertama adalah metodenya ya? Iya, metodenya. Metodenya ya tadi, kita bikin program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak itu bersama dengan psikolog yang kemudian didiskusikan dengan orang tua. Program-program template-nya sih pasti ada ya, tapi kan pastinya disesuaikan gitu, diomongin juga dengan terapi-terapi yang sudah dijalankan oleh orang tua, harapan-harapan orang tua, kemampuan anak seperti itu. Jadi programnya ada. Custom design ya, seperti itu. Lalu kemudian berikutnya ini penting banget memang ya, bagaimana mengedukasi teman-temannya, lingkungannya gitu, accepting differences. Sesuai dengan tagline kita, setiap anak adalah cerdas tanpa terkecuali gitu. Sejauh ini sih kita nggak pernah menemukan ada anak yang merasa bahwa temannya berbeda. Nggak ada.
gitu. Itu benar-benar adalah metode mengajarnya guru juga ya, cara ngomongnya, bagaimana memandang temannya itu seperti apa. Bahkan kita kan juga anti bullying gitu ya. Kita ada program anti bullying gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang yang kita kedepankan adalah menghormati teman, menghargai orang lain, bagaimana mengapresiasi. Bahkan kita juga punya protapnya khusus gitu ya untuk ketika ada, kan biasa ya anak-anak kadang-kadang ada nggak sengaja melakukan bullying gitu ya. Teori-teori tentang pembuli itu harus diapain tuh banyak. Tapi korban diapain? Iya. Gitu, korban bully yang dipukul gitu kan, itu nggak pernah disentuh, cukup kayak cuma minta maaf aja. Nah, kalau untuk siswa-siswa ini juga kita tekankan cukup rasa percaya diri gitu, lalu kemudian yang paling penting kata kuncinya adalah asertif. Bagaimana bahwa dia bisa stop gitu, it hurts me gitu ya, ini itu menyakitkan gitu, stop, bisa membela, melindungi dirinya sendiri, itu kita ajarkan gitu. Kalau memang perlu ada sosialisasi tentang accepting difference, sampai sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Artinya dengan metode-metode yang kita miliki, dengan perbandingan rasio tadi gitu, lalu kemudian komunikasi yang sangat kuat, guru, orang tua, murid gitu ya, bahwa kita mengutamakan moral, budi pekerti yang itu kita tanamkan dalam keseharian, insya Allah belum pernah ada sih Mbak. Bahwa nih temanku berbeda gitu, dia akan aneh, diketawain tuh enggak. Salah satunya metode kita yaitu tadi, bagaimana caranya kalaupun ada program-program tambahan, teman-temannya nggak lihat gitu ya, artinya si anak tetap merasa bahwa dia sama, teman-temannya juga melihat bahwa ini sama gitu. Itu nanti ada teori-teorinya gitu ya, tapi intinya kurang lebih gitu sih Mbak. Pertanyaan berikutnya dari Anding Diko. Apa visi misi Sekolah Citra Bangsa yang menjadi identitas dari sekolah tersebut, yang akan menjadi bekal untuk murid-muridnya kalau Citra Bangsa ini adalah sekolah yang bagus? Ya, visi kita adalah ya tadi, setiap anak adalah cerdas tanpa terkecuali gitu ya. Kemudian membuat semua siswa itu yakin bahwa dirinya cerdas, lalu kemudian bisa berkontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan fitrahnya atau kemampuannya masing-masing gitu. Nah, misinya bagaimana dia mengintegrasikan program pembelajaran yang kaya, di mana peran guru adalah agent of change. Nah, jadi memang kuncinya itu di guru. Kita nggak jualan fasilitas gitu ya, kita nggak jualan program-program khusus, tapi buat apa kalau gurunya tidak memahami itu, tidak menginternalisasikan nilai-nilai itu. Jadi memang kita fokus banget di pengembangan dan pengayaan guru-gurunya untuk bisa menjadi agent of change. Seperti itu, ya. Next pertanyaan. Apakah ada lagi? Sudah? Oke. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan untuk menutup sesi tanya jawab siang hari ini. Saya mau membacakan sedikit summary. Jadi dari hasil ngobrol-ngobrol dengan Bu Uli dari Sekolah Citra Bangsa, yang perlu untuk Mamis pahami adalah bahwa di Sekolah Citra Bangsa, guru memiliki peran yang sangat besar untuk membuat anak berpikir positif, terus memahami konsep diri, mampu menghargai dirinya sendiri, dan memaksimalkan kecerdasan setiap anak. Bahwa di Sekolah Citra Bangsa, setiap anak cerdas dengan kecerdasannya masing-masing. Lalu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan individual, mengutamakan rasio, durasi, serta komunikasi, di mana durasi ini disesuaikan dengan tahapan usia anak. Komunikasi juga yang terjalin tidak hanya antara guru dengan murid, tapi juga guru dengan orang tua. Dan bicara mengenai fasilitas serta suasana dan lingkungan sekolah, di Citra Bangsa ini, bahwa segala fasilitas dan lingkungannya benar-benar dibangun, dibentuk, dibuat dengan tujuan memenuhi hak dasar anak untuk bermain serta bereksplorasi, mendukung konsep active learning, dan membuat sekolah menjadi rumah kedua. Dan berikutnya yang menarik untuk orang tua dari anak berkebutuhan khusus, bahwa di
Sekolah Cita Bangsa itu programnya itu akan ada observasi yang didukung oleh para psikolog-psikolog yang andal, dan di dalam menentukan program untuk anak tersebut, Sekolah Cita Bangsa melibatkan nih orang tua, apakah orang tuanya mampu, bisa konsisten, dan memang tidak ada shadow teacher, tapi ini dengan tujuan supaya anak tidak merasa berbeda dan tidak mendapatkan labeling dari teman-temannya. Menarik lagi mengenai program anti bullying ini, saya pribadi seneng banget ngedengernya, karena memang sekarang bullying itu mau itu secara fisik, mau itu secara online, kayak makin menjadi-jadi saat ini. Jadi untuk orang tua yang suka nanya di sekolah itu gimana sih respon sekolah terhadap kalau misalnya ada kejadian bully. Nah, ini udah dijawab sama Bu Uli bahwa Sekolah Cita Bangsa memiliki program anti bully dan peran guru menjadi agent of change. Jadi untuk orang tua yang mungkin butuh sekolah yang benar-benar melihat anak secara keseluruhan, tidak hanya sekedar dari IQ, tapi juga kecerdasan emosi, Sekolah Cita Bangsa adalah tempat yang sangat-sangat tepat. Baiklah, kalau begitu mohon maaf untuk yang pertanyaannya belum sempat saya bacakan karena keterbatasan waktu. Tapi kalau misalnya Mamis, terutama yang tempat rumahnya ada di dekat-dekat area Sekolah Cita Bangsa Cibubur, mau tanya-tanya, tadi seperti Bu Uli bilang, boleh langsung tanya aja ke Instagram @citabangsa_cibubur, citanya double T, atau WA ke 0812 840 5652. Nah, Bu Uli sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Uli dan juga teman-teman di Sekolah Cita Bangsa. Moga-moga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi Sekolah Cita Bangsa dengan Mamis Daily. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol-ngobrol siang hari ini, saya mau minta closing statement dari seorang direktur sekolah sekaligus psikolog dari Ibu Oktina Burlianti. Silakan. Baik, Mbak Fia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pesan nih buat para mami-mami muda gitu ya. Ya betul ya, anak itu kan adalah investasi gitu ya. Artinya maksud harta terbesar kita lah, harta terbesar kita gitu. Dan keberhasilan masa depannya termasuk juga dalam memilih sekolah yang tepat. Betul, Mbak Fia. Nah, jadi tips memilih sekolah itu please jangan hanya melihat fasilitasnya. Sadarilah, pahamilah bahwa pengajar itulah yang penting. Siapa sih yang mendeliverkan pendidikan itu dalam sekolah gitu. Maka dalam memilih sekolah yang dicari fasilitas itu bukan pertama, tapi justru karakter pengajarnya, guru-gurunya, soulnya gimana. Kenapa seperti itu? Saya kasih contoh. Karena saya itu sering diminta isi ke sekolah-sekolah ya, isi program parenting atau segala macam. Beberapa kali saya menemukan gitu ya, sekolah itu yang obrolan guru-gurunya tuh misalnya gini, wah lu dapet anaknya itu ya, gitu, wah mati lo, udah anaknya begini, ibunya begitu, wah udah deh. Itu hati saya sedih gitu. Kalau pengajarnya saja sudah berpikir seperti itu, bagaimana dia akan percaya bahwa anak ini cerdas, bahwa anak ini punya kapasitas yang bisa dikembangkan, bahwa dia aja menganggap anak itu hambatan gitu. Jadi percuma lah ya segala fasilitas, segala tagline, tapi kalau tenaga pendidiknya gitu ya, agent of change-nya tidak menjalani itu. Jadi pertama menurut saya carilah karakter dan soul guru-gurunya. Gimana caranya? Kalau dulu sih zaman masih belum jarak jauh itu, kalau saya suka minta, atau saya sendiri biasanya saya duduk gitu di kantin di jam-jam makan siangnya guru gitu. Saya duduk aja di situ, saya dengerin obrolan gurunya. Gitu. Itu bisa jadi tips gitu ya. Artinya bagaimana guru memandang siswa dalam kondisi mereka tahu mereka tidak sedang dinilai. Itu dulu. Nah, baru ya tentunya fasilitas itu pentingnya gitu. Tapi itu bukan nomor one. Gitu. Pengajarannya dulu seperti apa, berdedikasi, berkomitmen kah, punya visi kah terhadap pendidikan anak, atau just another job. Seperti itu. Gitu sih. Jadi carilah sekolah di mana yang sekolahnya memang punya visi dan misi yang sama dengan kita. Lalu yang kedua, apakah pengajarnya juga mampu mengimplementasikan hal tersebut dari jiwanya gitu ya, dari dirinya sendiri. Demikian Mbak Fia. Terima kasih Bu Li ya, karena memang benar ya bahwa jangan cuman silau nih sama bangunannya keren, fasilitasnya canggih, tapi bagaimana guru-gurunya, karena bagaimanapun anak kita akan berinteraksinya kan dengan guru-guru ini kan.
Nah kalau tadi kan Buli, kalau tips dari Buli bisa datang ke sekolahnya, terus ngedengerin lah obrolan-obrolan para guru-guru ini. Nah di masa yang sudah canggih sekarang, ketika semua bisa go digital, sebenarnya salah satu cara yang gampang juga adalah kalau saya tuh suka ngecek, anak saya kemarin mau masuk SMP, terus ada gurunya ini, saya cek akun media sosialnya. Betul. Jadi kalau misalnya kayak online riset ya. Yes, gitu. Jadi itu bisa banget dijadikan masuk tips dari Bu Uli bahwa fokus juga dengan siapa yang akan mengajar anak-anak kita. Oke, baiklah kalau begitu Bu Uli, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya ya bareng Mamis Deli ya. Thank you. Nah, demikianlah sesi IG Live saya bersama Sekolah Kita Bangsa yang tadi ditemani juga oleh Bu Uli. Terima kasih untuk semua Mamis yang sudah nonton. Jangan lupa sampai hari Jumat rangkaian Mamis Daily School Week ini masih akan ada terus. Apa aja topik-topik yang akan dibahas di hari-hari berikutnya, Mamis bisa lihat di layar Instagram Anda atau cek juga di postingan Instagram feed @mamisdaily.com. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para media partner yaitu Detik, Hai Bunda, Wallipop, 1000 Tujuan, Boogie Woogie Sandwich Bar, Dear Moms, Sanata Development Center, SOS Children's Village Indonesia, dan juga Pop Mama. Terima kasih sehingga terselenggaranya rangkaian acara Mamis Daily School Week minggu ini. Sekali lagi saya Via, selaku editor-in-chief dari Mamis Daily dan host untuk IG Live siang hari ini, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di rangkaian acara Mamis Daily School Week 5 hari ke depan. Sampai jumpa.